Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam. Oh iya. Mohon maaf nih. Maaf ini gagal. Iya, enggak apa-apa. betul. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama. Mungkin ini sekalian pengajian saya unboxing karena mungkin alat ini bisa digunakan di sini langsung ya. Sekalian ini Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nyala dengan baik dan bermanfaat ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekhina Abah Nur Muhammad Mustur wa Syekhana Asr Abdul Munim wa Syekhna Mulasan wa Syekhna Zubair wa Syekhna wa Syekhna fi Indonesia wa Syekhna fi Tarim Allah berajam sana wa nafa'ana bihi wa bi'an amin. Wa sallallahu bi hadzal kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani anna Allah li darajatihima fil jannah wa yanfa'ana bihima wa bi'ahum fi darin amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin bahwa La ilaha illallah terdiri dari 12 huruf. Kemudian yang 12 huruf itu menjadi oleh ulama ada 12 kewajiban yang sangat penting dan sangat perlu kita lakukan, yaitu dibagi menjadi dua, ada zahirah dan batinah. Yang zahir kemarin sudah ada thaharah, kemudian sholat, puasa, zakat, haji dan jihad. Kemudian untuk yang batin kemarin ada tawakal, kemudian tafwid, kemudian sabar ya, sabar, kemudian zuhud. Tafwid, sabar dan ridha, kemudian zuhud. Tawakal, tafwid, sabar, ridha dan zuhud. Nah, sekarang kita masuk yang keenam atau yang terakhir, yaitu at-taubah. Qauluhu at-taubah walaha thalathatu arkanin. Tobat itu mempunyai 3 rukun. Jadi tobat ini bisa jadi awal dan juga bisa jadi merupakan akhir dari
manusia, karena dia menjadi awal karena dia titik nol. Jadi orang itu ketika tobat nasuha, tobat yang benar-benar diterima oleh Allah, maka dia menjadi nol, dari kosong lagi. Makanya sering dalam istilah kita kalau lebaran itu kosong-kosong ya, gitu. Artinya memang aku dan kamu sudah tidak ada unek-unek, tidak ada kesalahan lagi. Atau juga akhir, karena akhir dari hidup kita diharapkan kita mendapatkan ampunan dari Allah, di mana ampunan yang kita dapat dari Allah ini diantaranya bisa diupayakan dengan taubat. Sehingga kebanyakan bab taubat ini di kitab-kitab tasawuf ataupun kitab-kitab akhlak seringkali ditaruh di belakang, urutan paling belakang biasanya taubat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu at-taubatu wala thalathatu arkanin. Taubat mempunyai 3 rukun. Untuk mencapai kita benar-benar taubat yang diterima oleh Allah, maka kita sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 rukun. Dan 3 rukun ini hanya khusus untuk taubat yang kesalahannya kepada Allah. Namun kalau ada kesalahan kepada sesama, maka diperlukan tambahan 1 lagi. Jadi 4 rukunnya. Yang pertama, al-awwalu al-iqla' 'anil dzambi. Yang pertama, berhenti atau mencopot atau menyudahi kebiasaan-kebiasaan buruk atau maksiat atau dosa yang akan ditaubatinya. Kalau di dalam redaksi kitab yang lain biasanya al-iqla' 'anil ma'siyah. Jadi maksiat apapun, artinya ketika Anda hendak bertaubat, maka copotlah diri Anda dari kebiasaan-kebiasaan berbuat buruk atau berbuat maksiat. Bukan hanya yang akan ditobati, karena tobat itu kan kadang menaubati dosa yang barusan dilakukan. Nah, kalau tobat nasuha itu tobat yang seluruh dosa-dosa apapun yang pernah kita lakukan kita tobati. Kalau untuk yang nasuha ini nanti tinjauannya akan lebih dalam lagi. Al-iqla' 'anil dzambi fala yasihu taubatul makkas mathalan illa idza aqla' 'anil maksi. Ya, makanya misalnya tobat seorang yang pemalak. Dalam bahasa kita ada pemalak itu atau pemeras gitu ya. Orang yang meras seperti bea cukai atau pemaras yang ada di pinggir-pinggir jalan, preman-preman pungutan liar misalnya, atau pungli, makas itu pungli, baik yang resmi ataupun tidak resmi itu, maka harus melepas dulu dari kepungliannya. Al-iqla' harus lepas dulu, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tsani an-nadamu, harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan ala fi'liha liwajhillahi ta'ala. Menyesal atas perbuatannya tapi karena Allah, bukan menyesal karena kerugian. Misalnya, wah, ini saya nyesal sekali gara-gara saya tadi bohong sama dia. Akhirnya saya tidak dipercaya lagi dan tidak bisa melanjutkan kerjasama bisnis dengan dia lagi. Nah, ini penyesalan seperti ini nggak kepake, nggak sah. Jadi penyesalan yang harus dilakukan adalah penyesalan karena Allah. Dan penyesalan ini sangat penting karena beda dosa yang merasa salah dengan dosa yang tidak merasa salah. Itu akan beda sekali. Kalau Anda merasa salah melakukan sesuatu, maka Anda akan cenderung menghindari, kemudian ada traumatik atau kapok untuk melakukannya. Tapi kalau ada rasa yang biasa saja atau tidak ada penyesalan, bahkan sebagian orang bangga, maka jauh dari kata bisa terhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Jadi beda ya, melakukan sesuatu dengan kesadaran dengan melakukan sesuatu yang
tanpa disadari itu beda. Jadi kualitas dari kerjaannya pun beda. Nah, itu yang membedakan rasa penyesalan dan tidak. Namun perlu dipahami bahwa penyesalan ini bukan berarti kita hilang harapan sama Allah. Makanya dengan sepenuh hati menyadari bahwa sebesar apapun dosa kita, masih besar kasih sayang Allah. Terpuruk apapun kondisi kita, masih ada harapan karena kekuasaan Allah tidak terbatas oleh kondisi dan situasi. Seperti misalnya kalau sekarang menurut media sih Palestina sedang bagus ya, secara gerakan dan lain sebagainya. Nampaknya kalau di media ini nggak tahu, karena propaganda media itu kan mana yang menghasilkan uang, mana yang ditampilkan. Itu sepertinya ada indikasi bahwa Israel mulai terancam dan mundur. Nah, namun ketika sebelum itu kan seolah-olah Palestina ini kayak nggak ada yang, atau banyak yang belain, tapi semua pembelaan itu terasa sia-sia. Dan Zionis Israel betapapun dia hanya sendirian, tapi sedemikian rupa upaya untuk mengalahkan mereka sampai 75 tahun ini ternyata tidak berhasil. Ini seolah-olah keterpurukan itu kayak nggak ada harapan. Nah, ini mestinya kalau kayak pelajaran kemarin kita bahwa tawakal itu ada di sisi Allah sesuatu yang lebih meyakinkan dibanding situasi apapun yang ada di benak kita atau ada di depan mata kita, atau situasi yang ada menurut analisa logika kita. Tetap masih meyakinkan apa yang ada di sisi Allah. Nah, di sini makanya betapapun Anda menyesali dosa-dosa itu, tapi Anda jangan sampai putus harapan. Jangan sampai Anda merasa terpuruk kemudian harapan kepada Allah seolah sia-sia. Yaitu tadi rumusnya bahwa sebesar apapun dosa Anda, masih besar ampunan Allah. Ya, sebesar apapun dosa Anda, masih besar ampunan Allah. Makanya sudah harapan itu terus dipupuk dan terus dipupuk. Jangan sampai berhenti. Ini An-Nadam. Dan beda ketika kita menyesali dengan kita tidak menyesali, itu beda. Makanya ini menjadi syarat penting di dalam kita bertobat, mengharap ridho, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ila mithliha abadan. Kemudian yang ketiga, ada niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Ya. Intinya niat untuk tidak mengulangi selamanya. Ya, benar-benar niat untuk selamanya. Ya, terus kalau nanti terulang lagi gimana? Ya nggak usah dibahas nanti terulang lagi. Kalau membahas nanti terulang lagi, Anda berarti ada niat untuk mengulang lagi. Tapi Anda harus benar-benar niat tidak mengulang lagi. Walaupun kalau sampai terulang lagi, selama Anda masih hidup ya masih ada kesempatan untuk bertaubat lagi. Karena ya begitulah manusia itu punya mental taubat sambel. Katanya pedas, katanya udah kapok, nanti pas pedasnya hilang makan sambal lagi. Karena memang manusia seperti itu. Dan memang tradisi taubat ini sifatnya diulang-ulang. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat beliau mengatakan yang artinya maknanya bahwa beliau setiap hari taubat dan taubatnya tidak kurang dari 70 kali. Ada redaksi lain yang membaca istighfar 70 kali. Ada redaksi lain yang membaca istighfar 100 kali. Walaupun tinjauannya di sini hebat sekali bahwa beliau ketika berkata-kata tidak pernah kontradiktif, tidak pernah ya. Misalnya kata-kata saya
setiap hari tidak kurang membaca istighfar dari 70 kali. Nah, artinya tidak kurang kan bisa tidak lebih. Atau dalam sebuah riwayat, saya membaca istighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Kemudian ada riwayat, saya membaca istighfar setiap hari 100 kali. Ini kan saya membaca 100 kali dengan saya tidak kurang dari 70 kali kan tidak kontradiksi. Begitu juga saya membaca sehari 100 kali dan saya sehari lebih dari 70 kali membaca istighfar. Kan sangat tidak kontradiksi. Ini hebatnya Rasulullah SAW berkata-kata dalam kurun waktu 23 tahun tapi tidak pernah kontradiksi. Makanya in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini berkata-kata tidak lain kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kami jelaskan kemarin bahwa baik Quran, hadis maupun hadis qudsi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangin saja Rasul yang sebegitu bersihnya, yang sebegitu dijamin tidak pernah dosa, tetap membaca istighfar 70 kali bahkan lebih setiap hari. Dan dalam redaksi lain beliau berkata bertaubat setiap hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang namanya taubat. Makanya di sini menjadi salah satu elemen di dalam, menurut ulama, di dalam la ilaha illallah yang 12 huruf itu. Dan diletakkan di paling akhir taubat. Jadi pasti ini adalah ibadah yang sangat-sangat spesial. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tadi niat untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Wa hadza illam tata'allaqil ma'siyah bil adami. Ini semua adalah apabila dosa yang kita lakukan ini adalah bukan dosa yang hakul adami. Fa in ta'allaqat bihi fala syartun rabi'un. Nah, kalau ada dosa yang berkaitan dengan hak Adam atau sesama manusia, maka ditambah satu lagi. Rukun yang 3 tadi semuanya ditambah satu lagi. Wa waradu zulama ila sahibiha, yaitu mengembalikan hak-haknya atau kezaliman-kezaliman yang telah kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan untuk dikembalikan kepada yang kita salahi. Au tahsilul bara'ah minhu tafsilan la ismalan, atau kita memohon ampun atau terbebas dari beban-beban yang kita lakukan, karena tidak selalu berbentuk harta benda. Bisa jadi kesalahan kita berupa menyakiti mereka secara lesan, misalnya memfitnah atau ghibah, atau membicarakan keburukannya di khalayak, misalnya menyebarkan berita hoax di media sosial, atau memberitakan keburukan seseorang di media sosial. Maka semua itu harus ditebus, ya, merupakan jadi syarat tambahan untuk taubat ini, mengembalikan atau meminta halal atau meminta kebebasan dari orang yang kita menjadi korban kesalahan kita. Dan di sini dikatakan tafsilan la ijmalan, harus rinci. Artinya nggak asal aku minta maaf ya, lihat dulu kesalahannya apa. Kalau kesalahannya harta benda harus dikembalikan, Kalau kesalahannya pemberitaan buruk atau bohong, harus minta maaf secara publik, dipublish bahwa apa yang misalnya press conference gitu ya. Press conference bahwa yang saya sampaikan kemarin itu tidak benar, mohon maaf, saya tarik kembali kata-kata saya, atau dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar harus ada ridho dari orang yang menjadi korban kesalahan kita. Faidatun. Ada sebuah keterangan ini faidah di dalam kitabnya Imam Ghazali. Cukup panjang di sini. Beliau menjelaskan apabila kita melakukan ini, insya Allah kita akan mendapatkan tobat yang nasuha, yang benar-benar
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, wa jumlatul amri annaka idza barra'ta qalbaka minadh-dhunub kulliha bi an tuwatina ala alla ta'uda ila dhanbin abadan wa tandamu ala ma mada wa taqti al-fawaid bima taqdiru alayhi wa turti al-khusum mimma amkanaka bi ada'in wa istihlalin turja ila Allah ta'ala fi ma tasha fi izhari hayajana fitnatin bi tadarru ila Allah li yurdihi anka tadhhabu fataghtasilu. Ini. Jadi beliau menjelaskan tentang tata cara atau bagaimana mengaplikasikan 4 rukun tadi, ya, 4 rukun bertobat tadi. Beliau menjelaskan mekanismenya, gitu. Annaka idza barra'ta qalbaka minadz-dzunub kulliha, kalau kamu ingin membebaskan hatimu dari dosa-dosa secara keseluruhan, bi an tuwatina ala alla ta'uda ila dzambin abadan, supaya kamu tidak akan lagi mengulang perbuatan dosa tersebut selamanya. Wa tandamu ala ma mada, kemudian kamu menyesalinya apa yang telah berlalu dalam hidupmu, yaitu dosa-dosa. Wa taqtiyal fawaita bima taqdiru alaih, kemudian kamu mengqadha apa-apa yang telah terlewat olehmu seperti sholatmu atau zakat atau puasa atau apapun yang wajib diqadha, engkau qadai semuanya. Wa turdiyal khusuma bima amkanaka bi ada'in wa istihlalin, kemudian engkau minta halalnya dari orang-orang yang engkau rugikan, baik itu berupa harta benda atau perbuatan jahat lainnya seperti ghibah atau caci maki atau menyakiti hati dengan cara apapun, engkau minta halal, minta ridho kepadanya. Wa tarji'a ila Allah ta'ala fima takhsha fi izharihi hayjana fitnatin, kemudian engkau kembali kepada Allah dari karena engkau takut akan dibukanya aibmu oleh Allah, karena itu akan menjadi fitnah yang berat bagimu. Dengan cara engkau merendahkan diri kepada Allah, memohon ridhonya kepada Allah, kemudian engkau berangkat dan mandi, membasuh bajumu, membersihkan bajumu, wa tusalli 4 raka'at, kemudian engkau salat 4 rakaat, salat sunnah mutlak atau salat sunnah taubat. Wa tad'u jabhataka bil ardi, kemudian ketika sujud letakkan dahimu di tanah, ya, di tanah, fi mawdi'in khalin, yang kosong, bukan lantai, berarti benar-benar tanah, bukan keramik. Mawdi'in khalin, thumma taj'alu turaba, kemudian turaba ala ra'sik, kemudian engkau ambil tanah itu diusap-usapkan ke kepalamu. Wa tumarrighu wajhaka fit turabi bidam'in jarin, kemudian wajahmu engkau usap-usapkan di tanah yang penuh dengan air matamu. Wa qalbin hazinin, dengan hati yang penuh kesedihan. Wasatin alin, dengan suara yang lantang. Wa tadhkuru dzunubaka wahidan ma amkanaka, kemudian kau sebutkan dosamu satu persatu. Kau sebutkan satu persatu yang engkau ingat, sebanyak mungkin yang engkau ingat. Wa talumu nafsaka 'alaiha, kemudian setelah kau sebutkan dosanya satu persatu, kemudian kau caci dirimu sendiri. Wa taqulu, dan kau berkata kepada dirimu sendiri, ama tastahinu ya nafsu, wahai diriku, apakah engkau tidak malu? Ama ana laki an tatubi, tidakkah engkau ingin bertaubat juga sekarang juga, wahai diriku? Alaki taqatan bi adzabillahi subhanahu, apakah engkau kuat menerima siksaan dari Allah, wahai diriku? Alaki hajah, tidakkah engkau butuh, tidakkah engkau punya kebutuhan untuk
untuk mendapatkan semua itu kasih sayang? Tidakkah engkau punya kebutuhan? Wa tadhkuru min hadza katsiran. Kemudian kau sebut itu dan diulang-ulang seperti itu. Wa tabki, kemudian kau tangisi itu, kau menangis sejadi-jadinya. Tsumma tarfa'u yadayka ila Rabbi Ar-Rahim subhanahu. Kemudian kau angkat tanganmu, kedua tanganmu kepada Allah yang Maha kasih sayang, yang Maha suci. Wa taqulu, kemudian engkau berucap, Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal abiq, aku adalah hambamu yang melarikan diri, yang kabur. Raja'a ila babik, aku pulang di depan pintumu, di depan rumahmu. Abdukal asi, aku adalah hambamu yang penuh maksiat, yang telah rusak. Raja'a ila sulh, aku pulang untuk mendapatkan pembenahan. Abdukal muznib, aku adalah hambamu yang penuh dosa, telah berbuat dosa. Ataka bil uzri, aku mendatangimu untuk memohon ampunan. Fa'fu anni bijudik, maka berikanlah ampunan padaku dengan segala kedermawananmu. Wa taqabbal minni bifadlik, dan terimalah aku dengan anugerahmu. Wanzur ilayya birahmatik, pandanglah aku dengan kasih sayangmu. Allahumma ighfirli ma salaf minadz dzunub, wahai Tuhanku, ampunilah aku dari apa-apa yang telah terlewat olehku berupa dosa-dosa. Wa'simni fima baqiya minal ajal, dan jagalah aku dari sisa umurku dari dosa-dosa. Fa innal khaira kullahu biyadik, sesungguhnya segala kebaikan adalah atas kekuasaanmu. Wa anta bina raufur rahim, dan engkau adalah zat yang paling penuh kasih sayang kepada kami. Tsumma tad'uhu du'a asyiddah, kemudian setelah itu berdoalah dengan doa yang serius, dengan doa yang sungguh-sungguh. Wa huwa, doa itu adalah bunyinya seperti ini. Ya mujalli azaimal umur, wahai zat yang mengindahkan segala perkara-perkara yang besar, yang agung. Ya muntaha himmatil mahmumin, wahai zat yang menjadi orientasi dari ambisi para orang-orang yang berkeinginan kebaikan. Ya man idza arada amran, wahai zat yang ketika menghendaki sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun, maka semata-mata zat itu hanya mengucapkan kun. Fayakun, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Ahatat bina dzunubana, wahai zat yang demikian itu, sungguh diriku telah diliputi oleh dosa-dosa. Wa antal madkhuru laha madkhuran likulli syiddah, dan engkau bisa menembus, ya madkhuran likulli syiddah, dan engkau bisa menghapusnya karena engkau menguasai betul akan hal itu. Dan wahai zat yang bisa mengatur dan menguasai segala keberatan, segala hal yang begitu berat, beban yang sangat berat. Engkau adalah zat yang maha menguasai itu dan maha menembus akan hal itu. Artinya engkau bisa menghapusnya dan bisa menghilangkannya. Kuntu adtakhiruka li hadhihi sa'ah, aku mengharapkan aku mengharapkan pengaturanmu akan hal itu di detik ini, pada waktu ini, sekarang juga.
menyesal lagi. Sehingga sangat penting sekali kita untuk memperbanyak tangisan dan memperbanyak merendahkan diri. Karena kalau orang sombong itu sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah. Karena sebenarnya kita kemudian bisa tobat kepada Allah ini juga aslinya taufik dari Allah, karena pertolongan dari Allah. Sementara taufik bisa datang itu diupayakan, di antaranya dengan cara kita merendahkan diri. Semakin orang banyak merendahkan diri, maka semakin Allah mencintai dia untuk memberikan taufiknya, sehingga mudah kita untuk bertaubat, mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ringan, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat atau perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itulah caranya kita harus memperbanyak menangis dan merendahkan diri. Dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sering menangis di malam hari. Karena sebenarnya rasa empati yang ada pada diri kita, kasih sayang dalam hati kita, itu adalah satu aset modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama Islam ini berkembang bukan hanya secara logika saja, tapi juga berimbang dengan adanya emosional. Ada sentuhan-sentuhan emosional, bukan cuma rasional. Anda lihat banyak sekali dakwah-dakwah Rasul yang sifatnya emosional. Mereka tersentuh hatinya, mereka empati terhadap Rasulullah SAW, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang, sehingga mereka tersentuh atas perlakuan-perlakuan Rasul SAW. Makanya penting sekali kita juga memupuk diri terhadap hal yang sifatnya emosional, sifatnya hati, yaitu diantaranya dengan melakukan taubat, istighfar, merendahkan diri, tawakal. Makanya disebutkan bahwa ibadah hati itu lebih besar daripada ibadah zahir. Sebesar-besar ibadah hati adalah iman, yaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah yang sangat besar sekali. Makanya iman ini kan implementasi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sementara la ilaha illallah sudah jelaskan tadi, dia mengandung 12 huruf, dan 12 huruf ini dibagi menjadi dua, ada zahir dan ada batin. Nah, yang batin ini yang terakhir adalah taubat. Oleh karena itu menjadi sangat penting kita untuk melakukan ibadah hati. Makanya harus seimbang itu, logika atau rasional dan emosional. Jadi dua-duanya itu harus tersentuh oleh dakwah Islam, oleh implementasi agama, oleh bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dua-duanya harus seimbang, harus dipupuk. Atau ibarat kata lain, bahwa manusia itu punya dua elemen penting. Yang satu elemen fisik, yaitu tubuh ini secara fisik. Yang dua adalah elemen ruh. Nah, padahal orang jarang menyadari bahwa sebenarnya elemen dua-duanya itu sama-sama punya kebutuhan. Atau kebutuhan yang paling mendasar itu ya makan. Nah, kalau elemen yang fisik sudah jelas, di situ makanannya ya kita tahu, ada gizi, ada di situ ada karbohidrat, protein, lemak, lain-lain, pokoknya 4 sehat 5 sempurna, atau sekarang berubah nggak tahu. Padahal ya makanan-makanan juga itu banyak yang mengandung formalin, itu gimana itu. Nah, ini fisik membutuhkan makanan, punya kebutuhan. Demikian juga yang elemen yang lain, yaitu elemen ruh atau jiwa, itu juga butuh makanan. Nah, ini kadang orang tidak menyadari itu, padahal sama-sama pentingnya. Nah, di antara makanannya yaitu harus diinstal iman. Nah, iman ini otomatis elemennya sangat luas. Di situ ada pelajaran tauhid, akhlak, tasawuf, sangat banyak, dan diperlukan belajar bertahun-tahun ya, bertahun-tahun.
Karena bukan hanya secara teorikal, bukan hanya mempelajari dari segi bacaan atau mendengarkan ustadz atau mendengarkan kiai-kiai ceramah atau membaca kitab yang jumlahnya berjilid-jilid itu, tapi juga di sisi lain dengan implementasi aplikasi praktek kita sehari-hari. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, itu yang jarang orang menyadari, bahwa kita ada dua elemen zahir yaitu fisik dan elemen batin, ada ruh dan jiwa kita. Makanya dua-duanya itu perlu makanan, dan juga dalam hal objek dakwah juga kedua-duanya perlu didakwahi, ya. Jadi kalau fisik berarti ada ibadah fisik, kalau batin ada ibadah batin. Demikian juga konsep dakwah yang kita sampaikan, baik dakwah untuk diri kita sendiri, dakwah untuk orang lain, karena kita diwajibkan berdakwah. Berdakwah itu artinya mengajak kebaikan kepada orang lain lah, itu bahasa singkatnya. Itu juga ada dua elemen itu tadi. Ada dakwah secara rasional, bahwa informasi yang kita bawa dari Islam ini itu sangat rasional, tidak kontradiktif, relevan, konseptual, bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa buat siapa saja. Itu secara rasional kita ada dakwah kita membawa atau menyebarkan kebaikan dari nilai Islam itu sendiri. Begitu juga secara emosional juga kita perlu ada keseimbangan yang kita sampaikan kepada diri kita, orang lain, yaitu konsep dakwah itu tadi. Bahwa di situ ada nilai-nilai emosional juga yang harus kita sampaikan kepada umat, bahwa ya seperti kemarin itu ada tawakal, ada tafwid, ya. Betapa ketika rasional kita tidak bisa menerima terhadap informasi-informasi agama, maka kita harus ada sentuhan emosional, bahwa kita ini kan tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit, dan itu sudah disadari oleh semua orang bahwa memang pengetahuan kita terbatas, daya nalar kita terbatas, memori kita terbatas, ingatan kita terbatas. Maka dengan segala keterbatasan itu ada sentuhan emosional bahwa sudahlah, tafwid, pasrah saja kepada Allah. Toh masih banyak hal-hal lain yang lebih penting dan lebih menarik dan lebih baik untuk kita pahami lebih jauh, untuk kita baca lebih jauh, untuk kita pelajari lebih jauh, dan untuk kita jalankan dan kita praktekkan lebih jauh lagi. Nah, kira-kira begitulah pentingnya bagi kita untuk memperbanyak tangisan dan merendahkan diri di dalam bertaubat. Watakulu, kemudian setelah memperbanyak tangisan dan merendahkan diri itu, kemudian kita mengucapkan, ya man la yashghulu sam'un an sam'in, wahai zat yang tidak tersibukkan oleh pendengaran. Karena walaupun Allah itu mendengar segala sesuatu, tapi Allah tidak pernah sibuk dan tidak pernah kerepotan dari pendengaran-pendengaran yang Allah yang Allah dengar. Wala tashtabihu alaihi al-aswat, dan juga tidak ada bingung dari adanya suara, karena suara itu kan sangat banyak, ya. Suara dan termasuk gambar atau warna itu ada jutaan warna. Allah tidak akan bingung ini warna apa, ini warna. Begitu juga suara, tidak pernah bingung Allah dari la tashtabihu alaihil aswat. Allah tidak akan bingung dari suara apapun. Enggak ada bagi Allah, oh ini suara ini mirip sama ini, enggak. Menurut Allah beda. Dan Allah tidak bingung. Ya man la tughallituhul masail, wahai zat yang tidak pernah kerepotan dari segala permintaan. Jadi bahkan Allah itu senang untuk diminta. Itu. Jadi kalau kita mencinta, ini waktunya udah mau habis ya. Kita percepat saja ya. Wala takhtalifu alaihil lughat, dan tidak bingung Allah terhadap beda-bedanya bahasa. Bahasa apapun Allah pasti paham. Ya man la yubrimuhu ilhahul mulhin, wahai zat yang tidak ilhahul mulhin,
Ntar dulu ya. Ilhahul mulihin. Lupa saya kemarin tahu artinya, lupa nih. Ntar. Ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin. Wahai zat yang tidak kerepotan dari desakannya orang-orang yang mendesak. karena ya kebanyakan dari manusia itu merasa terdesak, sehingga ketika mereka terdesak mereka meminta kepada Allah. Aziqna barda afik. Berikanlah kepada kami, ya, aziqna itu cicipkanlah, artinya berikanlah kepada kami untuk merasakan dinginnya ampunanmu, wa halawata maghfiratik, dan manisnya ampunanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tsumma tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tastaghfiru li jami'il mu'minin wal mu'minat, kemudian meminta istighfar, meminta ampun untuk semua orang beriman, baik mukminin maupun mukminat. Wa tarji'u ila ta'atillahi jalla jalaluh, kemudian setelah itu kembalilah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Fataqulu, kemudian berucap, qatubtu taubatan nasuha, ya Allah, aku telah benar-benar bertobat dengan tobat nasuha, yaitu tobat dengan sebenar-benarnya. Wasirtu tahiran minadz-dzunub, ya Allah, aku benar-benar telah menjadi suci dari dosa. Walaka minal ajri war rahmati ma la yuhsa, dan bagi engkau ya Allah benar-benar memberikan pahala dan kasih sayang yang tidak terhitung. Wallahul muwaffiq, Allah lah sang pemberi taufik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.